Warga plus 6 dua lagi pada pusing nih kayaknya. Coba deh perhatiin di sekitar kita belakangan ini. Kopi di kafe langganan makin mahal, cicilan rumah sama kendaraan makin bikin deg-degan, harga barang impor meroket. Tapi anehnya, harga emas malah turun. Logikanya kan nggak masuk ya. Sementara kita di sini lagi ngap-ngapan, Amerika Serikat tuh seakan-akan lagi berdiri di tengah dunia sambil bilang, tenang bro, semua duit kalian bawa sini aja. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas pertarungan ekonomi global yang lagi panas-panasnya ini. Siap-siap ya, karena ini bukan cuma soal deretan angka ngebosenin, tapi soal gimana isi dompet kita secara nggak sadar lagi disedot pelan-pelan. Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Logikanya kan gini, kalau dunia lagi tegang, ada konflik geopolitik di mana-mana, orang biasanya panik dan langsung borong emas buat jaga-jaga kan? Emas itu ibarat bunker tempat berlindung. Tapi yang terjadi sekarang malah kebalikannya. Ketegangan lagi tinggi-tingginya, emas justru dibuang sama investor besar. Kenapa bisa gitu? Jawabannya sebenarnya sesimpel ini. Saat ini, Amerika Serikat lagi berubah jadi semacam vacuum cleaner atau penyedot debu raksasa yang dengan sangat agresif menyedot uang dari seluruh penjuru dunia masuk ke negara mereka. Terus gimana ceritanya fenomena vacuum cleaner dolar ini bisa sampai bikin harga emas tumbang? Gini ya, dunia memang lagi dalam krisis geopolitik apalagi dengan tensi di Timur Tengah yang makin panas. Tapi anehnya emas malah sempat merosot ke bawah level $4.500 per ons. Logikanya, rasa takut harusnya bikin emas terbang. Tapi ternyata, di pasar keuangan itu ada satu hal yang jauh lebih kuat dari rasa takut, yaitu cuan. Bayangin kalian punya uang triliunan rupiah nganggur. Kalau kalian belikan emas batangan terus disimpan di berangkas, bunganya dapat berapa? 0% kan? Emas itu nggak beranak pinak, dia nggak ngasih kalian dividen bulanan. Nah, di saat yang sama, tiba-tiba pemerintah Amerika datang nawarin imbal hasil obligasi, alias surat utang negara mereka yang 30 tahun dengan bunga super seksi, 5,2%. Dan dibayarnya pakai dolar pula. Ya jelas dong, modal raksasa global langsung muter balik ninggalin emas dan lari kencang buat meluk obligasi Amerika. Dan asal kalian tahu ya, angka 5,2% ini bukan angka sembarangan. Imbal hasil obligasi Amerika ini adalah yang tertinggi sejak tahun 2007. Amerika ini kadang unik banget kalau dipikir-pikir. Ibaratnya di satu kampung, dia ini orang kaya yang utangnya paling gede se-RT, gaya hidupnya boros minta ampun, tapi ajaibnya, semua warga kampung tetap rebutan antre mau minjemin dia duit. Kenapa? Ya karena dia berani jamin dan kasih bunga super tinggi tadi. Akhirnya, uang dari seluruh dunia tersedot ke satu titik. Inilah yang jadi pukulan telak buat emas, karena semua investor global lagi asyik memborong dolar dan obligasi Amerika demi bunga 5,2% itu, otomatis mereka ngebuang emas. Sesuai data belakangan ini, aksi jual massal ini sempat mukul harga emas turun tajam ke sekitar $4.481 per ons. Investor tuh pada mikir, ngapain gue simpen emas yang bunganya 0, mending gue pegang dolar. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Amerika sengaja bikin strategi ini cuma buat ngerjain negara-negara lain? Nah, mari kita lihat alasan sebenarnya. Kenapa Amerika ngelakuin ini? Karena sebenarnya ini murni strategi mereka buat bertahan hidup. Kita harus lihat ini secara objektif ya. Nggak ada tuh teori konspirasi murahan soal elit global yang sengaja pengen ngancurin negara berkembang. Apa yang dilakuin Bank Sentral Amerika buat nahan suku bunga tetap tinggi, itu benar-benar upaya mati-matian buat nyelamatin ekonomi mereka sendiri dari tumpukan utang dan hantu inflasi. Coba deh ingat-ingat pergerakan harga minyak mentah. Tensi di Timur Tengah itu bikin rute pelayaran energi jadi seret. Ujung-ujungnya, harga minyak global meroket. Biaya energi yang naik ini otomatis memicu inflasi di Amerika melonjak. Karena inflasi mereka tinggi, ya Bank Sentral AS nggak punya pilihan lain. Mereka terpaksa nahan suku bunga tinggi buat ngerem harga barang-barang biar nggak makin liar. Jadi kalau kita bedah lebih dalam, ekonomi Amerika itu lagi kejepit 3 masalah besar. Inflasi energi yang bandel, biaya ketegangan geopolitik yang bengkak, dan utang nasional mereka yang udah luar biasa menggunung. Dengan naikin imbal hasil obligasi dan bikin dolar kuat, pada dasarnya Amerika lagi ngundang seluruh dunia buat nyetorin uang demi nutupin defisit raksasa mereka. Persis kayak warung kelontong yang lagi kesulitan modal, terus bikin promo investasi bagi hasil gede-gedean, biar tetangga pada mau naruh duit. Gali lubang, tutup lubangnya pakai duit orang lain. Tapi masalahnya, saat Amerika lagi sibuk nyelamatin diri sendiri, efek kerusakannya itu mukul seluruh dunia. Ketika mesin vacuum cleaner dolar ini dinyalakan full power, negara-negara berkembang dan masyarakat biasa kayak kita lah yang paling keras tergencet, pas semua dolar ditarik pulang ke Amerika, stok dolar di negara kita jadi langka.
Realita pahitnya, mata uang lokal kita langsung melemah, terus semua barang yang kita impor dari mulai gadget, bahan baku pabrik, sampai BBM, harganya jadi jauh lebih mahal. Biaya hidup naik, cicilan membengkak, dan daya beli kita pelan-pelan tergerus habis. Makanya sekarang tuh ada jokes, saking tegangnya ekonomi, orang di negara berkembang tiap bangun tidur bukan cek-chat dari mantan lagi, tapi deg-degan ngecek kurs dolar. Dan tekanannya benar-benar tanpa ampun. Indeks dolar yang ngukur kekuatan dolar ngelawan mata uang utama lainnya terus-terusan nanjak sampai nyentuh level 99,4. Ini bukti nyata betapa brutalnya kekuatan dolar sekarang. Negara-negara di dunia terpaksa nyari utang baru dengan bunga yang lebih mahal, cuma buat bayar utang lama yang nilainya udah bengkak gara-gara kursnya naik. Benar-benar siksaan finansial buat negara berkembang. Wah, suram banget ya kedengarannya. Eits, tunggu dulu. Kita punya satu senjata rahasia. Berita baiknya, nggak semua negara berkembang itu pasrah jadi korban. Negara-negara yang kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia tercinta ini, sebenarnya megang kartu truf yang kuat banget. Gini, dunia kan lagi krisis pasokan ya. Nah, di saat kayak gini, komoditas itu adalah raja. Gara-gara ketegangan global, pasokan gas alam cair atau LNG jadi seret banget. Akibatnya, negara-negara industri raksasa terpaksa balik lagi pakai batu bara buat pembangkit listrik. Makanya, harga batu bara bisa bertahan tinggi di atas $130 per ton. Minyak sawit atau CPU kita juga makin mahal karena butuh buat pangan dan biofuel. Jadi, ketika dunia lagi panik soal energi dan pangan, negara produsen komoditas punya daya tawar yang luar biasa buat ngelawan dominasi sistem global. Tapi ini bikin kita harus mikir keras nih. Dengan posisi kita yang untung dari komoditas tadi, pertanyaannya buat masa depan. Apakah kita bakal selamanya cuma jadi negara pengekstrak yang cuma gali tanah terus jual barang mentah murah ke luar negeri? Ataukah kita berani manfaatin krisis global ini buat naik kelas jadi pengendali industri? Mengolah barang mentah itu jadi barang jadi yang nilainya ratusan kali lipat. Ini benar-benar kunci utama kalau kita mau lepas dari sandraan dolar. Terus, apakah dolar bakal selamanya jadi raja? Disinilah kita masuk ke titik kritisnya. Amerika memang lagi di atas angin sekarang. Tapi strateginya uang global ini punya efek samping yang serius. Dunia mulai capek. Negara-negara mulai gerah disandera sama dolar. Dan ini yang bikin gerakan kayak BRICS dan wacana dedolarisasi makin kenceng gaungnya. Tapi, ironisnya, ancaman paling bahaya justru datang dari dalam Amerika sendiri. Pasar obligasi mereka tuh ibarat ngasih lampu merah. Kalau Amerika terus-terusan ngutang dengan bunga semahal ini demi narik modal asing, ujung-ujungnya biaya pinjaman buat rakyat mereka sendiri bakal meroket. Dan ekonomi AS bisa ikutan hancur karena beban utangnya kelewat berat. Nah, ketika kepercayaan dunia sama keuangan Amerika mulai rontok, di detik itulah emas bakal melesat tak terkendali kembali ke tahtanya sebagai aset paling aman. Jadi, emas yang turun sekarang ini ibaratnya cuma singa yang lagi ambil ancang-ancang mundur satu langkah sebelum dia melompat jauh lebih tinggi. Kalimat ini benar-benar merangkum semua yang kita obrolin hari ini. Kita itu sebenarnya lagi hidup di tengah peperangan besar, tapi senjatanya udah beda jauh. Perang zaman now nggak selalu ngancurin gedung pakai rudal, tapi bisa menghancurkan tabungan dan daya beli jutaan orang dalam sekejap. Ini adalah perang memperebutkan arus modal dan dominasi finansial. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Kira-kira apakah dunia bakal pelan-pelan ninggalin dolar? Dan kapan harga emas bakal nembus rekor lagi? Coba dong tulis opini kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ngerasa bedah materi hari ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke teman-teman yang butuh pencerahan soal kondisi dompet hari ini ya. Sampai jumpa di analisis seru kita berikutnya.